Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi. Kali ini kita mau lanjutin nih penelusuran kisah inspiratif dari Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Betul sekali. Kalau kemarin kita udah bahas peran beliau soal swasembada pangan, nah sekarang kita geser sedikit, fokus ke masa kepemimpinan beliau di PT Pupuk Kujang, itu sekitar tahun 86 sampai 89. Oh, di Pupuk Kujang ya? Ada apa di sana? Nah, ini menarik. Kita lihat kontribusi beliau dalam memberdayakan industri kecil. Ini bagian dari program CSR, tanggung jawab sosial perusahaan gitu, yang ternyata, wah, dampaknya lumayan signifikan loh. Wah, menarik nih kelanjutannya. Sumber kita masih sama berarti ya? Masih dari buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Kita coba bedah ya, gimana ceritanya Pupuk Kujang yang notabene BUMN besar gitu kan, bisa jadi bapak angkat yang efektif buat pengusaha-pengusaha kecil di bawah arahan beliau. Oke. Mari kita telusuri nih gimana raksasa industri pupuk bisa membina yang kecil-kecil sampai bisa mendunia. Mungkin ada momen spesifik yang bisa jadi contoh suksesnya gitu? Ada banget. Coba deh bayangin suasana tanggal 11 Agustus 1988 di Pleret Purwakarta. Itu hari yang penuh sukacita. Soalnya ada pelepasan ekspor perdana keramik Pleret ke Belanda. Ke Belanda? Langsung? Keramik Pleret? Iya, ke Belanda. Produknya macam-macam. Ada vas bunga, terakota yang motifnya unik-unik itu Gucci, patung hewan, sampai menong. Tahu kan boneka keramik khas Pleret itu? Wah, dari Purwakarta bisa nyampe Eropa ya, luar biasa. Terus Pak Wardiasa gimana waktu itu? Pasti bangga banget ya beliau? Kelihatan puas dan bahagia banget beliau. Di pidatonya, beliau cerita gimana Pupuk Kujang itu bantu mengatasi masalah-masalah klasik industri kecil. Ya kayak teknologi yang terbatas, kualitas produk yang kadang kurang karena modalnya minim, terus tantangan manajemen sama pemasaran juga. Iya, itu masalah umum UMKM ya? Betul, jadi ekspor perdana ini kayak bukti gitu. Kalau program Bapak Angkat ini beneran jalan dan ada hasilnya. Nah, untuk bisa sampai ekspor gitu, bantuan konkretnya dari Pupuk Kujang apa aja tuh buat perajin keramik Pleret? Bantuannya itu spesifik dan bisa dibilang menyeluruh ya. Misalnya nih, mereka bantu desain dan bikinin tungku pembakaran yang lebih bagus, lebih efisien, pakai fire brick itu loh, bata tahan api bekas dari alat reformer pabrik pupuk. Oh, pakai material bekas pabrik. Cerdas juga ya? Iya, terus dia cuma dibikinin tungku, tapi juga ada pendampingan teknis cara pakainya. Ada pelatihan manajemen usaha, dibantu akses ke bank, terus pemasaran juga ya, termasuk fasilitasi ekspor tadi. Sampai-sampai fasilitas komunikasi kayak fax sama telex juga disediain. Penting kan buat kontak pembeli luar negeri zaman itu? Wah, ini sih lengkap banget ya. Sampai ke alat komunikasinya dipikirin. Kelihatan banget seriusnya, ngatasin masalah dari hulu ke hilir. Dampaknya terasa nggak buat perajinnya? Terasa banget katanya. Pak Wardiasa sendiri bilang kalau kontribusi Kujang ini berhasil naikin pendapatan perajin keramik Pleret secara signifikan. Ya otomatis taraf hidup mereka juga jadi lebih baik kan? Berarti, konsep Bapak Angkat ini bukan cuma program sampingan gitu ya, tapi emang strategi yang ada visinya. Tepat sekali. Ini bagian dari peran BUMN waktu itu buat membina industri kecil. Sejalan juga sama program pemerintah yang fokus ke pemerataan ekonomi. Tujuannya ya buat ningkatin skill, baik teknis, manajemen, sama wirausahanya para pengusaha kecil ini. Jadi ada keselarasan gitu ya? Iya, Pak Wardiasa punya pandangan menarik. Meskipun Pupuk Kujang itu kan industri high-tech, padat modal, tapi pengembangan industri kecil di sekitarnya itu tetap penting, biar bisa maju bareng-bareng, gitu. Sebuah visi yang membumi ya dari perusahaan teknologi tinggi. Nah, selain keramik Pleret ini, seberapa luas sih jangkauan anak angkat Pupuk Kujang waktu itu? Ada industri apa aja yang dibina? Lumayan luas loh jangkauannya Sobat Asa. Wilayah binaannya itu ada di Purwakarta, Karawang, Bogor, Sukabumi itu di Jawa Barat ya. Terus ada juga di Tegal, Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan sampai ke Lombok di NTB. Wah, nyebar juga ya anak angkatnya. Banyak dong berarti. Contoh industri lain apa aja tuh yang dibantu? Macem-macem banget. Ada nih perajin batu aji di Sukabumi. Itu dibantu sampai dibikinin UPT, unit pelayanan teknis. Terus dikasih mesin penghalus, dibantu juga pemasarannya. Terus ada pengrajin anyaman bambu sama rotan di Karawang. Dibantu tenaga ahli sama bahan baku.
Oke, oke. Ada lagi? Di Karamang juga ada pelatihan budidaya jamur merang. Terus di Ciamis Bogor ada perajin sepatu olahraga, itu dapat diklat khusus dari ahlinya. Bahkan nih, buat naikin mutu desain keramik, gak cuma di Purwakarta, tapi juga Jogja sama Lombok, mereka sampai datengin seniman keramik top F. Widayanto. Gila, sampai datengin seniman terkenal segala ya. Ngelola program sebanyak dan seberagam itu kan pasti repot ya. Gimana cara Pak Wardiasa biar semuanya jalan efektif? Ada gaya manajemen khusus gitu? Nah, ini dia salah satu keunikan gaya kepemimpinan Pak Wardiasa. Beliau itu, nugasin para direktur di Pupuk Kujang buat mimpin program pembinaan ini sesuai sama minat pribadi direkturnya masing-masing. Hah? Berdasarkan minat pribadi? Kok gitu? Apa alasannya? Kata Pak Wardiasa, persisnya gini, supaya direksinya senang dan mereka akan membinanya dengan kalbu. Jadi biar ngerjainnya pakai hati, tulus gitu. Dengan kalbu ya, menarik. Ada contoh lucu nih. Pak Suhadi, beliau kan waktu itu direktur produksi, ngurusin pabrik amonia sama urea yang super canggih itu kan. Tapi karena beliau suka batu aji, tiap akhir pekan, beliau bela-belain ke Sukabumi ngurusin perajin batu aji binaan. Hah? Serius ini? Direktur produksi pabrik gede, weekend ngurusin batu akik. Unik banget sekaligus manusiawi ya pendekatannya. Iya, unik kan? Dan ternyata pendekatan dengan kalbu ini efektif banget. Oh ya? Gimana buktinya? Ya, program pembinaannya jalan terus, hasilnya positif, makin meningkat. Puncaknya, itu pengakuan dari pemerintah. Tanggal 21 Desember 1988, PT Pupuk Kujang, diwakilin Pak Wardiasa sebagai Dirut, nerima penghargaan Upakarti. Upakarti ya, itu kan penghargaan bergengsi banget ya? Betul, atas jasa pengabdian dalam pengembangan industri kecil dan kerajinan. Diserahin langsung sama Presiden Soeharto waktu itu di Istana Negara. Luar biasa. Jadi Sobat Asa, kita udah denger ya, gimana sentuhan kepemimpinan Pak Wardiasa dan komitmen Pupuk Kujang sebagai bapak angkat itu bisa banget ngangkat industri kecil. Dari yang tadinya mungkin cuma di pasar lokal, bisa sampai ekspor dan dapat pengakuan nasional pula. Iya, memang. Kuncinya kayaknya nggak cuma di bantuan modal atau teknis aja ya, tapi juga di pendekatan yang tulus tadi itu yang dengan kalbu, memastikan pembinaannya itu dijalankan dengan senang hati gitu. Betul banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya, Sobat Asa. Di zaman serba digital kayak sekarang ini, model bapak angkat kayak yang dilakuin Pupuk Kujang dulu itu kira-kira masih relevan nggak ya buat dukung UMKM kita? Pertanyaan bagus tuh. Dan juga pelajaran kepemimpinan apa dari Pak Wardiasa yang paling bisa kita ambil dan terapin sekarang ya? Iya, menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke deh, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa. Tetap di sini karena kami pasti akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang lebih unik dan menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.